Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru mengenai perkembangan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu pemerintah klasifikasikan tenaga honorer menjadi P3K part-time dan full-time. DPR RI memprioritaskan 6 kategori tenaga honorer ini. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Dalam upaya meningkatkan status tenaga honorer di Indonesia, pemerintah tengah merencanakan penataan baru. Tenaga honorer nantinya akan dikualifikasikan tenaga honorer menjadi 2 kategori, yaitu P3K part-time dan P3K full-time. DPR RI juga memprioritaskan 6 kategori honorer untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Aminur Rahman, menekankan pentingnya pengkajian yang mendalam dan komprehensif dalam proses ini agar tidak terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan tenaga honorer. Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengklasifikasikan P3K paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi, karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status P3K, ujar Aminur Rahman. Lebih lanjut, Aminur Rahman menyatakan bahwa tenaga honorer yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang teruji tidak perlu lagi mengikuti seleksi formal. Tidak usah ikut seleksi itu, dia pengabdiannya sudah teruji, bidangnya juga sudah dikuasai, lalu pendekatannya pakai formalitas. Ya, sudah masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonferensi langsung, otomatis menjadi P3K, tambah beliau. Dalam pengangkatan menjadi P3K tahun 2024, pemerintah akan memprioritaskan 6 kategori tenaga honorer sebagai berikut. 1. Tenaga honorer yang bekerja di bidang fungsional. 2. Tenaga honorer yang bekerja di bidang administrasi. 3. Tenaga honorer yang bekerja di bidang pendidikan. 4. Tenaga honorer yang bekerja di bidang kesehatan. 5. Tenaga honorer yang bekerja di bidang penelitian. Dan 6. Tenaga honorer yang bekerja di bidang pertanian. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi tenaga honorer yang selama ini telah berkontribusi besar
bagi pelayanan publik di berbagai sektor. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai perkembangan terbaru rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Pemerintah akan klasifikasikan tenaga honorer menjadi P3K part-time dan full-time. DPR RI prioritaskan 6 kategori ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.